untuk orang-orang masuk ke dalam desa, petugas puskesmas ataupun bidan juga aksesnya sulit, dan untuk mereka akhirnya keluar dari kampung ini pun juga tidak bisa setiap waktu gitu. Sebagian besar bapak-bapak, laki-laki, usia produktif, mereka merantau. Jadi sisanya yang ada di desa adalah perempuan-perempuan ini. Ane ngomong nggih sing sepuh-sepuh. Oh gitu. Potensi rumah pondoknya Anyep itu kan bagus, tapi kenyataannya kan pandemik ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau. Sejak pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, pelayanan kesehatan bagi warga terpencil di wilayah Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, terpaksa dihentikan untuk mencegah penularan. Padahal kedatangan mereka sangat dinanti-nantikan warga. Hari ini, bersama tim kesehatan dari puskesmas yang ada di kecamatan, tim Indonesiaku berencana mendatangi kembali dusun-dusun terpencil di Desa Wonorejo untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Saya sama teman-teman dari Puskesmas Kecamatan Jatiyoso dibantu sama Mas Sukadi juga nanti akan keliling ke dusun-dusun di Desa Wonorejo. Ini desa yang paling ujung di timur, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena letaknya jauh sekali dari kota, jadi petugas puskesmasnya juga harus masuk ke dusun-dusun gitu. Nanti kita akan lihat apa sih penyakit yang diderita oleh lansia di sini, karena kebanyakan adalah lansia dan anak-anak yang tinggal di desa. Ya Mas, sudah siap? Siap. Ya. Desa Wonorejo sebenarnya hanya berjarak 7,5 km saja dari Kecamatan Jatiyoso. Terbilang dekat. Seharusnya dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan kendaraan bermotor. Sayangnya, akses jalannya masih terbatas. Apalagi posisinya ada di sekitar lereng Gunung Lawu yang berbukit-bukit. Agar motor bisa terus melaju melewati tanjakan, saya harus membantu mendorongnya. Medannya lumayan terjal. Tak terbayangkan jika tiba-tiba saja turun hujan. Pastinya sangat berbahaya karena posisi jalan ada di antara tebing dan jurang. Pada beberapa titik masih berupa jalan tanah berbatu. Pastinya menjadi becek dan licin jika terguyur hujan. Butuh perjuangan ekstra untuk mencapai Desa Wonorejo. Perjalanan pun menjadi sulit dan membutuhkan waktu jauh lebih lama. Perjalanan naik turun bukit dengan motor ternyata cukup menguras tenaga. Sarmi dan Yesi sudah lebih dari 10 tahun mengabdikan dirinya bekerja sebagai bidan. Mereka sudah terbiasa bolak-balik memberikan layanan kesehatan ke wilayah Desa Wonorejo, meski harus melewati jalan yang buruk. Sebelum pandemi, mereka rutin menjadwalkan kegiatan di desa, hampir setiap bulan. Bagaimanapun, merekalah yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Akhirnya, setelah berkendara hampir 1 jam, kami tiba di Desa Wonorejo. Tak mau menyia-nyiakan waktu lebih lama, tim kesehatan langsung saja mendatangi rumah para lansia yang membutuhkan pelayanan medis. Pasien pertama yang kami datangi di Dusun Sekandang adalah Mbah Darmi. Nenek berusia 77 tahun yang tinggal seorang diri.
Mbah Darmi memiliki riwayat penyakit hipertensi. Ia bahkan sempat jatuh di kamar mandi dan mengalami stroke. Puskesmas Kecamatan Jatiyoso kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri yang berjarak 31 km dari desa. Untungnya, kondisi Mbah Darmi kini mulai membaik. Pasien berikutnya di Dusun Sekandang adalah Mbah Jiem yang berusia 60 tahun. Biasanya ia menjadi pasien tetap dari posyandu lansia saat tim puskesmas masuk ke dalam desa. Namun akibat pandemi COVID-19, sudah lama Mbah Jiem tidak memeriksakan kondisinya. Sama seperti Mbah Darmi, Mbah Jiem juga mengidap hipertensi. Untuk mengobati sakitnya, Mbah Jiem harus meminum obat secara rutin. Jika tim kesehatan datang ke dusun, Mbah Jiem mendapat obat untuk mengobati sakitnya. Sebenarnya bisa saja Mbah Jiem berobat ke puskesmas yang ada di kecamatan. Sayangnya, tak ada yang bisa mengantar karena keluarga Mbah Jiem banyak yang pergi merantau. Mungkin makanan bisa jadi, terus faktor mungkin kurang istirahat. Karena di sini lansia, kebanyakan di sini kan yang di rumah lansia. Kalau usia produktif, kebanyakan merantau. Dan lansianya juga bekerja sini. Lansianya bekerja. Dan kalau di sini kan medannya seperti ini, naik turun gunung. Kalau lansia di sini kan di rumah juga melihara sapi, kambing seperti itu. Kan harus cari rumput sampai ke lereng-lereng. Nah, di usia yang sudah harus istirahat itu justru masih kerja masih itu, Mbak? bekerja. Selain itu juga masih momong cucu, karena cucunya kan biasanya ditinggal sama orang tuanya. Berikutnya kami mendatangi Dusun Pitran, ke rumah Mbah Yatmi. Tim kesehatan langsung saja memeriksa kondisinya. Ternyata Mbah Yatmi juga mengidap hipertensi dan kolesterol. Stres yang tinggi, kurangnya asupan bergizi, dan kurang istirahat diduga menjadi penyebab tingginya angka penderita hipertensi di Desa Wonorejo. Itu nomor yang ditunjuk. Jadi terus biasanya nih kok istirahat. Ya, nonton mawon ya, Mbak. Usai memeriksa Mbah Yatmi, kami kemudian menuju rumah Mbah Winih di Dusun Genengan. Mbah Winih tinggal dengan 2 orang anaknya. Anak pertamanya, Gimin, mengalami gangguan jiwa. Gimin sudah 3 kali menikah. Ia mengalami depresi karena pernikahannya selalu berakhir dengan perceraian. Gimin kemudian menutup diri. Ia tak mau lagi keluar dari rumah. Melihat kondisi Gimin yang semakin memprihatinkan, tim kesehatan lalu memberi rujukan kepada Mbah Winih untuk membawa Gimin ke rumah sakit jiwa dengan membawa surat pengantar resmi dari dusun dan desa. Bidan Yesi sebenarnya masih adik kelas Gimin semasa di sekolah. Ia berusaha membujuk Gimin agar mau mandi dan memotong kukunya. Sayangnya, Gimin menolak dan memilih kabur masuk ke dalam rumah. Menangani orang yang mengalami gangguan jiwa memang tidak mudah. Untuk itulah tim kesehatan merujuk Gimin untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Total sudah ada 2 orang warga Desa Wonorejo yang mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Sementara 2 orang lainnya melakukan rawat jalan. Ibunya kan single parent ya, sendiri. Terus ya secara ekonomi seperti ini. Dulu adiknya adiknya itu waktu neneknya meninggal itu sampai down juga. Terus sama Pak Kadus dibawa berobat ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang sudah normal. Jumlah penduduk Desa Wonorejo lebih dari 7.000 jiwa. Sebagian besar yang masuk usia produktif merantau ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan.
Alhasil, hanya tersisa lansia dan anak-anak saja di desa. Merekalah yang kini bertanggung jawab menggarap lahan. Dulu, Desa Wonorejo dikenal sebagai desa kaya penghasil cengkeh. Namun sejak tanaman cengkeh banyak yang mati, pamor Desa Wonorejo menjadi kian redup. Perekonomian menjadi sulit. Untuk bertahan hidup, mau tak mau para lansia seperti Mbah Wini harus terus bekerja di kebun, hampir setiap hari. Letak kebun milik Mbah Wini cukup jauh dari rumah, berada di atas bukit di lereng Gunung Lawu, di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapainya tentu tidak mudah. Luas kebun Mbah Wini sekitar 200 meter persegi. Ia menanaminya dengan jagung, singkong, dan ubi. Hasil dari kebun memang tak banyak, hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Untuk tambahan penghasilan, Mbah Wini menjadi buruh di kebun orang. Ia dibayar 20 sampai 30 ribu rupiah untuk upah kerja seharian. Per bulan, rata-rata Mbah Wini mendapatkan penghasilan sekitar 500 sampai 700 ribu saja. Wah, gede banget, Bu. Wah, alhamdulillah ini yang paling gede dari tadi yang kita cari. Mudah-mudahan ada beberapa juga yang ukuran besar, mungkin 1-2 kilo satu batangnya. Karena rencananya beberapa akan kita jual, beberapa akan dijadikan lauk untuk ibu di rumah gitu. Mbah Wini sudah lama bercerai dengan suaminya, sementara kedua anaknya tidak ada yang bekerja. Terpaksa Mbah Wini menjadi tulang punggung keluarga. Entah sampai kapan. Bu, saya baru perhatiin tadi, ibu ternyata nggak pakai sendal dari tadi. Kan pedot Mas sandale. Oh, tapi nggak apa-apa nggak pakai alas kaki. Mboten apa-apa Mas. Enggak apa-apa. Jadi ibu nggak pakai alas kaki ternyata dari rumah sampai ke sini sampai kita mau pulang lagi. Tapi kan hati-hati Bu, ada kayu, ada batu gitu. Iya Mas. Ini ibu sendirian biasanya setiap Iya hari? Mas. Diambak terus lajeng Jadi ke kebun, gagan. nyari rumput, nyari kayu bakar, nyari daun jamu-jamuan. Ibu emang sendiri dari rumah ke kebun ke hutan ya? Nggih Mas. Tapi hati-hati ya Bu. Iya Mas. Ya, yuk kita ke atas Bu. Ayo. Potensi rumah pohon banyu anyep itu kan bagus, tapi kenyataannya kan pandemi ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau. Usai memanen hasil kebun untuk dimakan, kami memutuskan pulang. Di tengah jalan, kami bertemu dengan ibu-ibu lain yang juga baru dari kebun. Tak ada kaum lelaki kecuali saya. Karena sudah waktunya makan siang, kami memutuskan untuk beristirahat dan membakar jagung. Anak kedua Mbah Wini yang bernama Sarwini datang menyusul. Kondisi sulit yang dialami di desa tak membuat mereka menyerah. Sekuat mungkin mereka coba bertahan. Terus gimana? Pinten Mas. Buat beli makanan. Dibantu Oh, pakai ini apa namanya bantuan-bantuan sembako itu. sembako, tempe, tahu, ditahu, makaroni itu, endok, apa. Jagung bakar segera saja tandas tak tersisa. Namun Mbak Wini tak lanjut untuk pulang. Ia mengajak saya mencari daun-daunan untuk bahan membuat jamu terlebih dahulu. Daun untuk membuat jamu tumbuh liar di tepi hutan, di antaranya daun legundi dan daun pegagan. Kalau ini fungsinya apa Bu tadi? Iku direbus, Direbus. Obat apa nih? damel omben nek enjing-enjing ngoten Mas. Biar sehat ya. Sehat.
Apalagi Bu, ini berarti hampir semua daun bisa dong ada khasiatnya ya? Iya Mas. Mana lagi Bu? Mencari daun untuk jamu-jamuan ternyata lebih sulit daripada memanen ubi dan singkong. Selain karena tumbuhnya di lereng yang terjal, sulit juga membedakan daun yang kami cari dengan rumput di sekitarnya. Dirasa cukup, kami kemudian bergerak menuju kebun cengkeh untuk mencari jahe dan kencur. Kami kemudian bertemu dengan Sukadi, pemilik kebun cengkeh. Ia sedang mempertimbangkan untuk mengganti cengkehnya dengan tanaman lain. Maklum saja, sudah hampir 10 tahun cengkehnya tidak menghasilkan. Prediksi saya sih virus sih Mas, tapi masalahnya kan matinya itu nggak langsung bareng nggak. Jadi dari arah barat ke timur, timur gitu. Tapi setelah itu tuh nggak ada mungkin dinas pertanian masuk gitu untuk penyuluhan atau ganti bibit gitu? Kalau mohon maaf sih, setahu saya nggak ada masih dinas pertanian. Jadi setelah cengkeh mati, udah selesai? Udah selesai, nggak ada. Maksudnya dinas terkait lah di sini ninjau ambil sampel ada enggak setahu saya loh. Sukadi sebenarnya berharap tanaman cengkeh bisa kembali tumbuh subur di Wonorejo. Namun apa daya, tak ada perhatian dari instansi terkait. Berhektar-hektar lahan cengkeh di Wonorejo bahkan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Tak ada kejelasan apa sebenarnya yang menyebabkan tanaman cengkeh tak mau berbunga, lalu mati. Sesampainya di rumah, bahan untuk membuat jamu langsung kami pilah, disesuaikan dengan jenisnya, lalu dijemur. Sudah sejak lama warga desa Wonorejo mengandalkan jamu-jamuan untuk mengobati sakitnya. Maklum saja, untuk berobat ke dokter atau puskesmas, mereka harus pergi jauh ke kota kecamatan, membutuhkan waktu dan biaya. Jadi alasan utama kenapa warga di sini memang minum jamu, kemudian ketika merantau juga menjual jamu, karena memang sejak kecil mereka merasakan betul untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan itu sulit. Untuk orang-orang masuk ke dalam desa, petugas puskesmas ataupun bidan juga aksesnya sulit, dan untuk mereka akhirnya keluar dari kampung ini pun juga tidak bisa setiap waktu gitu. Ada akses jalan yang rusak, kemudian ada resiko-resiko kecelakaan dan juga resiko keamanan yang sangat tinggi gitu. Jadi mereka akhirnya terbiasa untuk minum jamu gitu dari kecil. Jamu beras kencur adalah jamu yang paling umum dibuat warga desa Wonorejo. Biasanya untuk diminum sendiri atau dijual ke tetangga. Kali ini Bahwini akan membuat jamu berbahan daun legundi dan pegagan. Daun legundi berkhasiat mengobati luka, meredakan syaraf yang tegang, membunuh kuman, dan menormalkan hormon dalam tubuh. Sementara daun pegagan berfungsi sebagai antioksidan, antivirus, antibakteri, dan meredakan stres. Membuatnya pun mudah. Tinggal merebus air, lalu daun legundi dan pegagannya dimasukkan bersamaan. Warga desa Wonorejo ini termasuk sebagian besarnya merantau, biasanya ke Jakarta ataupun ke kota-kota besar. Biasanya yang laki-laki jualan bakso, kalau yang perempuan jualan jamu gendong gitu, biasanya keliling. Dan ibu ini karena memang tidak bisa merantau, jadi beliau tetap jualan jamu dengan keliling ke rumah-rumah di sini. Daun legundi dan pegagan direbus sekitar 40 menit. Air rebusannya kemudian dituangkan ke dalam botol dan disaring. Lalu didiamkan beberapa saat sampai dingin. Jamu pun siap untuk dikonsumsi. Bahwini kemudian pergi menjajakan jamu buatannya. Ia berjalan berkeliling ke rumah-rumah tetangga yang sudah menjadi langganan. Jamu racikan Bahwini terbilang ampuh. Tak heran jika pelanggannya selalu menantikan kedatangan Bahwini. Untuk setiap gelas jamu, pelanggan hanya membayar Rp1.000 sampai Rp2.000 saja.
Berkeliling kampung menjajakan jamu yang dibuatnya tentu saja membuat fisik Mbah Wini lemah. Tapi mau bagaimana lagi, Mbah Wini harus melakukannya agar bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Akhirnya setelah berkeliling selama 2 jam, jamu buatan Mbah Wini habis terjual. Ini lumayan, tadi kita ke beberapa rumah, terus di jalan juga ada yang nyetop. Coba kita hitung tadi. Ada 10.000 sama ini 19.000 totalnya gitu. Ibu, ini uangnya, iya uangnya buat apa? Tuas, damel tumbas bumbon, tumbas nggih napa-napa Mas, entene ada jamu mboten pajeng semonten niku. Tapi Ibu setiap hari bikin jamu? Mboten nggih kasih kalih dinten, Kalau ada. dinten ngoten. Usai berjualan jamu, Mbah Wini ternyata tidak beristirahat. Ia malah mengumpulkan singkong hasil panennya untuk dijual ke pengepul yang ada di Dusun Genengan. Tidak banyak memang, tapi sangat berarti bagi Mbah Wini. Pandemi COVID-19 menyebabkan harga komoditas pertanian turun. Harga singkong yang biasanya Rp1.500 per kilogram, kini hanya Rp1.000 saja. Dari sekarang singkong yang dibawanya, Mbah Wini mendapat uang sebesar Rp25.000. Ambil untung berapa biasanya? Berapa ratus? Gitu. Cuma sedikit. Paling-paling 10.000. 10.000? Penghasilannya. Ya. Dari setiap penjualan? Iya. Itu cukup untuk nutup ongkos gitu kan, jauh sekali Bu dari sini gitu. Jauh. Cuman 15.000 buat ongkos, 10.000 buat nanti yang ada keturunan 5.000. Dari tahun ke tahun, perekonomian warga yang tinggal di wilayah Desa Wonorejo terus mengalami kemunduran. Sementara hasil pertanian tak bisa lagi diandalkan. Peluang kerja pun semakin terbatas. Tak aneh jika akhirnya banyak yang memilih merantau ke kota. Padahal sudah 6 tahun dana desa digulirkan. Untuk Desa Wonorejo saja, dana yang dianggarkan mencapai 1,5 miliar per tahun. 2020 dana itu terpangkas karena pembiayaan COVID itu yang dana-dana lain, artinya untuk infrastruktur yang lain seperti pengaspalan semua ditunda Mas. Yang kita harapkan dari pusat lah biar kita dapat bantuan untuk Bangkyu khususnya untuk infrastruktur jalan Mas. Kalau yang di kota mungkin jalan-jalan sudah bagus ya Mas ya. Tapi kalau yang di kampung ini perlu jalan Mas, karena di sana kan hantaran itu lebih dari 50-an hektar, bahkan ratusan hektar. Belum ada akses jalan yang bisa dilewati mobil. Sebenarnya para pemuda Desa Wonorejo yang tersisa sempat memiliki harapan dengan membuka objek wisata baru di tahun 2019 lalu. Mereka mengandalkan potensi wisata di kawasan perbukitan yang memiliki pemandangan indah, yaitu Bukit Hope atau Bukit Harapan. Namun sayang, usaha yang dirintis para pemuda Desa Wonorejo harus berhenti di tengah jalan karena pandemi COVID-19. Ini Karang Taruna dulu kan, waktu itu kan potensi rumah pohon banyu anyep itu kan bagus, jadi pemuda mencoba mengembangkan di sini. Tapi kenyataannya kan pandemi ini kan seperti ini, jadi pemudanya balik merantau. Jadi wisatawan waktu sempat ramai itu, Iya, pemudanya pemuda di juga rumah. ngurus ini. Iya, ngurus semua di rumah. Begitu Waktu sepi itu. mereka merantau lagi. Iya. Karena kan sudah tidak menjanjikan lagi. Sebelum pandemi, pemasukan dari mengelola wisata Bukit Hope bisa mencapai Rp1 juta setiap minggunya. Jumlah yang cukup lumayan ketika itu. Namun sepinya pengunjung karena COVID-19 membuat pemasukan menurun drastis. Membuat para pemuda yang menjadi pengelolanya putus harapan. Karena pemudanya kan sekarang sudah nggak ada lagi, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang mengambil alih ini semua. Tapi Mbak,
ngerasa yakin nggak kalau ini diambil alih Bapak Ibu bisa maju seperti dipegang anak muda waktu itu? Sebenarnya nggak yakin sebenarnya. Lebih berpotensi kalau ibaratnya kan kalau pemuda sekarang kan bisa. Sekarang kan sosial media ya Mas. Misalnya kita ibaratnya itu mempromosikan wisata ini dari sosial media kan lebih luas. Betul. Sedangkan kalau orang tua itu kan tidak tahu akan hal itu kan sebenarnya. Sebagian besar bapak-bapak, laki-laki, usia produktif, mereka merantau. Jadi sisanya yang ada di desa adalah perempuan-perempuan ini. Ketiadaan generasi muda yang menjadi motor pembangunan di desa tentu saja menjadi masalah di Wonorejo. Tapi rasanya tak mungkin meminta mereka untuk tetap tinggal di desa jika lapangan pekerjaan saja tidak tersedia. Menjadi petani sama sekali tak bisa diandalkan. Tak heran jika kaum lansia dan anak-anak saja yang kini tersisa di desa. Mereka terpaksa bekerja keras, walau secara fisik mereka sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi. Kondisi yang terjadi di desa Wonorejo ini bahkan sudah berlangsung selama 1 dekade. Ini jarang-jarang saya lihat di desa-desa di Jawa yang kerja bakti justru para perempuannya, karena sebagian besar bapak-bapak, laki-laki, usia produktif, mereka merantau. Jadi sisanya yang ada di desa adalah perempuan-perempuan ini. Sudah sejak lama, akses jalan menuju desa Wonorejo tak banyak berubah. Pemasaran hasil pertanian menjadi terhambat. Roda perekonomian seakan enggan bergerak. Kejayaan desa penghasil cengkeh itu kini tinggal kenangan. Sepi, tertinggal, dan ditinggalkan. Dana desa untuk infrastruktur jalan memang terbatas. Setiap tahun hanya untuk membangun sekitar 200 sampai 300 meter jalan saja. Sementara ada sekitar 15 km jalan penghubung antar dusun yang perlu dibangun di desa Wonorejo. Jalan yang kami perbaiki panjangnya sekitar 20 meter, termasuk jalan yang paling parah kerusakannya, sehingga membahayakan. Tepian jalan sudah longsor, rencananya akan diperlebar tahun depan. Secara swadaya, warga berusaha mengumpulkan uang dan bahan bangunan untuk memperbaiki jalan. Setidaknya bisa untuk menambal lubang-lubang dan meratakan permukaannya. Inisiatif kerja bakti warga memperbaiki jalan tentu tidak bisa maksimal dengan dana yang terbatas. Tapi setidaknya, jalur untuk menjual hasil tani dari kebun ke rumah dan pengepul bisa dilalui dengan aman. Jadi setiap pekan ada jadwal bagi masyarakat di dusun-dusun ini untuk saling membantu, gotong royong untuk menyemen jalan. Kenapa menyemen? Karena memang anggaran untuk pembangunan jalan ini tidak bisa mereka dapatkan setiap tahun. Kalaupun datang setiap tahun melalui dana desa, itu pun harus dibagi ke 15 dusun yang ada di sini. Tentunya tidak mudah karena untuk menunggu gilirannya akan terlalu lama, jadi masyarakat mengambil inisiatif ini untuk dilakukan setiap minggunya. Harapan warga desa Wonorejo agar akses jalan segera dibangun tentunya harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Jangan biarkan mereka terus merana, hidup susah tanpa sentuhan pembangunan.